Pada tanggal 30 Januari tahun 2024, pemerintah Desa Sulangai menyelenggarakan rembuk stunting di Gedung Pertemuan Tedung Widigosana, Kantor Desa Sulangai. Dihadiri oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Badung, Kepala UPDT Puskesmas Petang 1, Sekretaris Desa Sulangai yang mewakili Perbekal Desa Sulangai, BPD Sulangai, Kadar Posyandu dan tim penggerak PKK se-Desa Sulangai, serta tokoh masyarakat lainnya. Pada kesempatan ini, dibahas mengenai penyegaran kembali tentang pemahaman definisi stunting, perluasan sasaran pencegahan stunting yang meliputi remaja dan calon pengantin, serta penambahan volume dan nilai gizi pada makanan tambahan, dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara bersama. Bapak Babinsa Desa Sulangai, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau yang mewakili beserta keanggotaan PKK yang hadir pada hari ini, para ibu guru di TK yang juga kami hormati, ahli kesehatan reproduksi, kehamilan, kemudian bagaimana mereka harus mengkonsumsi vitamin, sinika. Jadi dari remaja itu memang sudah harus tahu mereka informasi tentang stunting ini, yang kemudian seperti nanti ibu hamil untuk menjaga kesehatannya, kesehatan lingkungannya. Ternyata kalau kita masih sedang kegiatan rembuk stunting Desa Sulangai tahun 2024 menyatakan dibuka secara resmi. Sambutan dari Bapak Kepala UPTD Puskesmas Petang 1. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Badung. Kami dari Puskesmas Petang 1 sangat menyambut baik kegiatan rembuk stunting yang telah diadakan oleh Desa Sulangai pada pagi hari ini. Karena kita tahu bersama masalah stunting ini banyak yang masih ada di negara kita, termasuk juga di Desa Sulangai ini yang lihat datanya memang masih ada beberapa balita yang masuk kategori stunting. Om Swastiastu. Jadi Desa Sulangai memiliki rumah tangga 1000 HPK dengan kelompok sasaran sebanyak 104 orang. Om Swastiastu. Yang kita hormati Ibu Sekdes yang mewakili Pak Kan. Sekarang dengan Perpres 72, gawang dari pencegahan stunting ini tidak hanya pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi tidak langsung dialamatkan pada ibu hamil dan anak 0 sampai 23 bulan. Dari remaja sudah mulai dipikirkan Bapak dan Ibu. Bagaimana memastikan remaja kita tidak anemia. Dengan kompetensi pencegahan stunting, keberpihakan kepada perempuan juga dalam prakteknya sudah tercapai. Rembuk stunting ini adalah rembuk warga sebenarnya ini. Disebut sebagai penggalan gagasan sebagai persiapan untuk penyusunan perencanaan tahunan desa sebenarnya ini. Karena bahwa masyarakat dalam hal ini ibu-ibu mengenal harga disebabkan KPM bertanggung jawab. Maaf Pak, ternyata itu salah satunya. Karena dulu waktu SD kita nggak tahu Pak. Waktu SD kita nggak tahu. Bisa maksimal terkait dengan sekarang 4 sehat 5 sempurnanya. Terus yang kedua masalah gen, yang dua itu. Mungkin itu sekilas yang latar belakangnya. Terus sekarang untuk usulan yang terkait dengan balita, apalagi sekarang ada kegiatan ininya remajanya ya, remaja dan lansia mungkin terkait dengan mempertahankan kondisi orang yang tua, karena dia sudah mulai usur, pasti dipertahankan kesehatannya, pertumbuhannya sudah pasti menurun. Terus yang balita dan remaja yang menginginkan kalau bisa mungkin anggarannya dari desa nih,
dari desa yang menginginkan biar itu dimaksimalkan terkait dengan asupan nutrisinya nanti, terkait dengan program-program pemberian makanan tambahan itu. Mungkin terkait dengan jenisnya yang seperti apa, mungkin Pak Dokter nanti yang punya itu apa namanya konsepnya. Terus terkait dengan sekarang kan 1 bulan sekali. Kalau memang anggarannya bisa memungkinkan, gimana kalau ditingkatkan? Ya, apalagi bisa setiap hari kan lebih baik, Pak. Iya, setiap hari seperti sekarang ya, setiap hari atau ya 1 bulan berapa? Kami dari perwakilan dari PAUD 3 dan PAUD 4, mungkin dari usulan kami ya sebulan sekali lah. Kalau bisa dari kami. Jadi kalau faktor genetik yang menentukan, saya kira mungkin ada perannya, tapi tidak mutlak juga, tidak mutlak, lebih karena kebiasaan di yang dianggap sudah tadi dari Puskesmas 1 dan akan menyampaikan data balitas stunting untuk wilayah Sulangai. Data yang saya tarik dari FPPGBM per Desember 2023 Nike, untuk desa Sulangai ada 6 balitas stunting tersebar di Banjarabing ada 2, terus Banjar Wonokeling ada 2, Sulangai dan Selatan. Permasalahan di desa Sulangai yang saya dapatkan itu adalah cakupan DPRS yang belum mencapai target. Nah, terkait dengan PMT lokal, sedangkan tahun 2024 kita sudah beralih ke PMT lokal karena sudah tidak ada PMT pabrikan seperti Lotinkel. Nah, untuk kualitas stunting, sedangkan sebenarnya yang difokuskan adalah asupan strategi. Dari Pak Kadus mengharapkan bagaimana kalau mulai PMD ke setiap hari itu mereka. Tapi kalau tidak salah ya, mungkin dari dinas kesehatan mungkin ada, tapi dia merasa penting bagi Bapak dan Ibu. Karena PR buat dia ini, karena dia selalu ditelepon sama Bu Citra. Ya kan itu yang perlu nanti menjadi sebuah usulan. Apakah di desa mampu melaksanakan itu karena membutuhkan sebuah perhatian khusus nih. Bagaimana teknisnya, bagaimana kalau itu kan tidak mudah. Apakah itu akan digarap di desa ataukah mungkin akan diusulkan ke kabupaten? Pada saat pagi hari ini perlu menjadi satu keputusan ya. Karena kemarin yang berbicara dengan Bu Citra, kalau dia bilang kalau desa paling dia menganggarkan sekarang hanya PMT penyuluhan. Sedangkan untuk yang sudah jelas kemudian Rizki dan stunting itu karena polanya kan pola rujukan. Karena jelas tidak ada pada wilayah intervensi sensitif lagi. Di sekolah Bapak dan Ibu kami bahkan di PAUD sudah mengamati juga bagaimana anak-anak di sana Itu yang berharap lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu. Karena definisi dari stunting, pertama yang kita pastikan itu terjadinya kekurangan asupan nutrisi kronis dan terjadi infeksi berulang. Itu kunci dulu. Disebut kekurangan gizi, kronis kan nabi Bapak dan Ibu. Kronis kan yang dimaksudkan terjadi berkepanjangan. Umpamanya pada saat hamil Bapak dan Ibu, ternyata terus-terusan muntah, terus hanya kena hidam segala macam, itu juga menjadi faktor risiko terjadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian akhirnya ibunya menjadi kurus, sehingga asupan yang ini pun menjadi kurang. Ini diminum vitamin muntah lagi, ini dimakan muntah lagi, berkepanjangan sampai umur sampai 3 bulan bahwa terjadi, itulah yang diindikasikan bisa berkontribusi terjadinya stunting itu Bapak dan Ibu. Kemudian pada saat lahir Bapak dan Ibu, karena wilayah sasaran kita memastikan pada 1000 hari pertama kehidupan Bapak dan Ibu. Kalau pada 1000 hari pertama kehidupan itu kita lalai Bapak dan Ibu. Apaan kok kita memang ini dibobok leher tambahan nanti. Itu tidak boleh Bapak dan Ibu. Karena fondasi sudah kita ngecor fondasi sudah salah Bapak dan Ibu. Banyak pancang-pancang itu yang masih kosong-kosong tidak kena beton kemudian dengan harapan ada pindah satu jalan sampai masih beda. Pada saat itulah kita bilang lagi
setelah melewati 2 tahun itu bekerja akan kehilangan nanti anak. Hari ini dalam rembuk ini akan menjadi dasar kita untuk program-program pemerintahan desa nanti yang lebih lagi khususnya dalam hal penanggulangan stunting. Terima kasih caranya mengupayakan wanita itu bisa hadir 90% kebersihan. Itu lah minimal. Kalau dia tidak bisa hadir lagi itu partisipasi masyarakat itu manusia 90%. Jadi tentu apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf sedikit.